Untuk melihat informasi kebencanaan di Indonesia, kita bisa membuka website Inaris. Ini adalah website yang diluncurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia. Ini adalah tampilan utama dari inaris.bnpb.go.id. Kita langsung bisa melihat peta Indonesia. Kemudian di sini ada menu, ada home, tentang Inaris, apa itu indeks resiko, resiliensi, metodologi penyusunannya, dan lain sebagainya. Dan semua menu ini sangat penting untuk kita baca terlebih dahulu, terutama di penjelasan terkait dengan disclaimer web ini. Bagaimana web ini, informasi yang ada di web ini itu disusun, termasuk juga di metodologi dan pengertian dari resiko itu sendiri. Kita juga bisa mendownload beberapa hal, termasuk juga buku yang diterbitkan oleh BNPB terkait dengan kebencanaan Indonesia. Sebelum Bapak Ibu menggunakan website ini, sebaiknya membaca panduan dari penggunaan. Ini panduan singkat, Bapak Ibu bisa download terlebih dahulu, ukurannya sekitar 12 MB dan silahkan untuk dibaca. Menu petanya, setelah kita melihat menu webnya, kita lihat menu petanya. Nah, di sini ada pilihan dari tampilan. Apakah pilihan tampilannya satelit? Ini kalau kita lihat tampilan dari Basemap menggunakan data citra satelit. Apakah menggunakan tampilan terrain? Ini tampilan yang menunjukkan dari kontur wilayah tersebut, atau tampilan hanya jalan road. Nah, agar lebih kita bisa melihat mirip 3 dimensi, maka kita pilih yang terrain. Ini tampilan 3 dimensi pegunungannya terlihat. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa pilihan. Ini adalah jenis dari bencana, ancaman bencana yang ada di Indonesia. Ada banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan, tanah longsor, tsunami, COVID, likuifaksi, dan multibahaya. Multibahaya ini adalah gabungan dari semua bahaya. Kemudian di bawahnya ini adalah pilihan bahaya, kerentanan, kapasitas, dan resiko. Sebelum lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu bencana. Jadi bencana itu adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh alam atau non-alam, atau dari manusia itu sendiri, sehingga menyebabkan adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi, melihat dari pengertian bencana ini, maka tidak setiap kejadian alam itu bisa masuk kategori bencana. Misalkan longsor di hutan itu belum tentu dianggap sebagai bencana apabila longsor tersebut tidak mengakibatkan kerugian harta benda, kerugian jiwa, atau kerugian yang lain. Jadi kejadian dari longsor itu belum tentu dianggap sebagai bencana. Tapi apabila longsornya itu menimpa rumah penduduk dan menimbulkan kerugian jiwa, harta, atau kerugian yang lainnya, maka longsor ini disebut sebagai bencana. Sehingga dalam istilah kebencana kita mengenal dengan istilah bahaya. Di sini ada pilihan bahaya. Bahaya itu adalah
potensi peristiwa alam ataupun non-alam, termasuk juga yang disebabkan oleh manusia yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi bahaya ini adalah peristiwanya. Misalkan banjir, eh, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran itu adalah bahayanya. Tetapi bahaya di sini belum tentu menjadi bencana. Kemudian yang kedua adalah kerentanan. Kerentanan itu adalah kondisi atau karakteristik suatu wilayah atau masyarakat yang terdapat di wilayah tersebut yang membuat rentan terhadap dampak dari suatu bencana atau kemudahan untuk terdampak ketika bahaya terjadi atau bencana itu terjadi. Misalkan pada masyarakat yang secara ekonomi rendah akan lebih rentan apabila terjadi bencana daripada masyarakat yang secara ekonomi lebih kaya. Karena masyarakat yang ekonominya lemah, ketika terjadi bencana maka mata pencahariannya hilang, tidak ada pilihan untuk mengungsi atau pindah relokasi. Tetapi kalau masyarakat yang secara ekonomi lebih kaya, maka dia bisa membelanjakan uangnya ketika bencana terjadi. Jadi pilihannya lebih banyak. Kemudian kapasitas. Kapasitas itu adalah kemampuan suatu daerah atau masyarakat untuk mengurangi dampak dari bencana. Misalkan masyarakat atau daerahnya itu kesiapan menghadapi bencananya itu sudah bagus. Ada peringatan dini bencana, kemudian ada eh, mas eh, relawan tagana, kemudian ada kapasitas rumah sakitnya sudah banyak, sehingga ketika bencana terjadi penanganannya bisa berlangsung cepat, atau kapasitas-kapasitas yang lain. Kemudian resiko itu adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat dari bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jadi resiko ini itu adalah gabungan dari bahaya ditambah dengan kerentanan dikurangi atau dibagi dengan kapasitas. Jadi semakin tinggi bahayanya, semakin tinggi kerentanannya, semakin rendah kapasitasnya, maka resiko bencananya semakin besar. Kita bisa memilih keempat informasi tersebut dalam website ini. Misalkan kita memilih banjir sebagai sumber ancaman, kemudian kita memilih resiko sebagai jenis informasinya, maka yang tampil nanti adalah peta resiko banjir seluruh Indonesia. Kemudian di bagian bawah ini kita juga bisa memasukkan informasi lain. Di situ ada topografi, ada sesar aktif, kemudian jalur ler, jalan, pasar, rumah ibadah, ada gereja, masjid, kelenteng, dan sebagainya, ada terminal, batimetri, dan lain sebagainya. Kita kemudian klik apply. Nah, ini yang tampil di sini adalah resiko banjir seluruh Indonesia. Jadi di sini kita bisa melakukan zooming dengan scroll maju untuk zoom in dan scroll mundur untuk zoom out. Kita bisa melihat resiko banjir seluruh Indonesia. Yang warnanya semakin merah, maka resikonya semakin tinggi. Warnanya semakin hijau terang, maka resikonya semakin rendah. Dan di sini ada potensi dari luas resikonya
yang resiko tingginya berapa, kemudian potensi jiwa yang terpapar, potensi kerugian fisik, potensi kerugian ekonomi, dan potensi dampak lingkungan. Kita juga bisa mendownload petanya, kita bisa membuka dokumen RBI, Risiko Bencana Indonesia, atau kita menyimpan datanya. Jadi di sini yang luas resiko ini adalah yang resikonya sedang sampai tinggi. Kita juga bisa mengganti informasi lain, misalkan bahaya dari banjir. Ini adalah wilayah yang potensi terjadi banjir. Ini juga seluruh Indonesia. Luas bahayanya dari sedang sampai tinggi itu adalah 49 juta hektar. Kemudian kita juga bisa memilih, kita coba untuk informasi bencana lain, misalkan tanah longsor. Dari sisi kerentanan, kita lihat untuk seluruh Indonesia. Semakin semua informasi ini, tampilan warnanya semakin tinggi, maka semakin merah, semakin rendah, maka semakin hijau terang. Sedangkan yang sedang warnanya agak kekuning-kuningan. Wilayah ini adalah yang kerentanan untuk menghadapi bencana longsor. Yang tidak ada warnanya berarti dia tidak sama sekali tidak rentan. Jadi tidak ada ancaman bahaya di lokasi tersebut. Misalkan kita pilih tsunami di kapasitas. Maka ini adalah kapasitas masyarakat dalam menghadapi tsunami. Yang semakin merah itu semakin rendah, artinya kapasitasnya semakin rendah. Kemudian semakin hijau kapasitasnya semakin tinggi atau semakin bagus. Jadi ketika kapasitas rendah maka dia semakin ketika bencana terjadi maka dia tidak mampu ketika bahaya terjadi maka dia tidak mampu menghadapi bahaya tersebut sehingga menjadi bencana. Ini adalah kapasitas dari seluruh Indonesia ketika menghadapi bahaya tsunami. Nah, berikut tadi adalah website dari inaris.bnpb.go.id.